Di atas bawah ini ada kegalauan ini warga Nahdien ini. Karena Nahdlatul Ulama Milih RK Ridwan Kamil Susmono atau Pramono Rano Karno ini ya, kan. Betul. Apakah memang betul ada kegalauan seperti itu, Gus? Iya. Jadi warga Jakarta, khususnya warga Nahdlatul Ulama, dan kebetulan saya ketua NU Jakarta Pusat, sampai detik ini mereka bingung, galau ya. Untuk memilih yang mana yang terbaik. Pemirsa pada Suara TV, siapa pilihan Anda sebenarnya? Mas Pram atau Ridwan Kamil Sus atau Dharma Kun? Tulis di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa pada Suara TV, Jakarta punya gawe. Sebentar lagi ada pemilihan gubernur. Ada 3 calon, yaitu Pramono Anung dan Rano Karno, kemudian Ridwan Kamil dan Susmono, dan juga Dharma Kun. Ini luar biasa. Tetapi ketika saya bincang-bincang ini, Gus, di arus bawah. Nah, di arus bawah ini ada kegalauan ini warga Nahdien ini. Karena Nahdlatul Ulama Milih RK Ridwan Kamil Susmono atau Pramono Rano Karno ini ya, kan. Betul. Apakah memang betul ada kegalauan seperti itu, Gus? Iya. Jadi warga Jakarta, khususnya warga Nahdlatul Ulama, dan kebetulan saya ketua NU Jakarta Pusat, sampai detik ini mereka bingung, galau ya. Untuk memilih yang mana yang terbaik buat mereka, buat kami DKI warga Jakarta, khususnya NU ini gitu loh. Iya. Karena kalau saya lihat, apalagi kemarin debat kemarin itu tidak menyentuh substansi yang dihadapi atau permasalahan-permasalahan warga Jakarta, khususnya warga NU. Iya. Mereka warga NU ini, khususnya warga Betawi, itu pasti orang NU. NU adalah Betawi. Dan warga yang pendatang, khususnya dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, mayoritas NU. Dan kita lihat mereka galau. Ini mestinya ini kedua pasangan ini, Bung Pram, Rano Karno, Bung Ridwan Kamil atau Ridho ini harus meyakinkan kepada warga NU yang ada di Jakarta bahwa programnya itu dasar menyentuh ke rakyat. Begitu, Gus? Betul. Karena mereka masih narasinya itu hampir-hampir mirip gitu loh. Harus yang bisa meraih simpati atau merebut hati warga NU Jakarta adalah mereka calon yang benar-benar beda. Harus berani tampil beda dengan yang lain. Itu yang harus dilakukan. Kira-kira apa nih yang dibutuhkan oleh warga NU Jakarta? Karena begini, Jakarta ini hampir 5%-nya adalah rakyat miskin. Jakarta ini kalau orangnya kaya banget, ekstrim kaya. Kalau miskin banget. Nah, kesenjangan yang terjadi ini yang harus dijawab oleh gubernur. Apa cara-cara langkah konsep mengatasi kemiskinan? Ini tidak kita temukan di dalam perdebatan kemarin. Ini kalau kita konversikan angka itu hampir 500.000 warga NU Jakarta itu miskin ya. Bahkan di rakyat yang miskin itu ada masyarakat ekstrim miskinnya. Miskinnya sangat-sangat kaya. Bahkan mereka itu tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Bahkan sanitasinya, kesehatannya, bayangin mereka itu makan aja untuk 1 hari itu tidak bisa. Ini belum dijawab gitu oleh mereka. Jadi mungkin next time itu tentang perdebatan tuh menyentuh program-program kemiskinan dan lain sebagainya, khususnya program yang menyentuh terhadap warga NU ya, Gus ya. Betul. Bagaimanapun NU ini jangan ditinggal nih. Punya kontribusi besar itu di dalam negara. Jangan sampai mereka terjebak kepada diskusi Jakarta adalah kota global. Bagi saya penting juga, tapi jangan sampai terjebak kepada fokus itu saja. Jangan sampai Jakarta menjadi kota global, tapi rakyatnya tetap miskin dan tidak bisa makan. Ini yang bahaya. Pengangguran tetap banyak. Ini yang harus dijawab. Soal kemiskinan, soal pengangguran, angkatan kerja, peluang pekerja, itu penting.
Bukan berarti soal kemacetan, soal polusi dan lain-lain tidak penting, terpenting. Tapi jangan sampai ini terabaikan. Ini nih yang menjadi concern. Ya, concernnya ke sana berarti Anda sebagai ketua PCNU Gus itu menitipkan warga NU atau program terhadap gubernur yang akan datang itu apa saja? Iya. Selain yang tadi diungkapkan. Artinya hampir 85 triliun APBD Jakarta itu bagaimana itu harus mampu mengatasi kemiskinan. Iya. Jadi data kemiskinan di Indonesia ini harus jelas. Jangan yang dikasih bantuan meleset. Iya. Yang miskin ini kan semestinya di database statistik itu ada. Yang miskin siapa dan yang kaya itu siapa. Nah, yang terjadi yang miskin tidak dapat bantuan, yang kaya justru dapat bantuan gitu loh. Ini harus diselesaikan problema data ini, dan konsep mengatasi kemiskinan jangan hanya bagaimana mereka itu entas dari kemiskinan, jangan kemiskinan yang diturunkan. Jadi turun-temurun miskinnya gitu, dari bapaknya anaknya miskin juga. Ini harus diselesaikan. Baik, kalau kita setback ya ke belakang, itu kita pernah ke salah satu anggota Banser. Anggota Banser ini pemirsa, kita ke sana bahwa rumahnya bocor itu ya, betul Gus ya. Hujan, anaknya banyak. Ya, anaknya banyak. Mereka, di gang sempit. Iya, gang sempit, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, makannya susah mereka, makanya kita memberikan bantuan waktu itu kan. Iya. Nah, itu mungkin yang menjadi concern ini Pak Ridwan Kamil atau Mas Pram itu bagaimana mengelaborasi ke bawah, turun ke bawah ke kantong-kantong kemiskinan, dan bukan jargon tetapi program yang konkret, begitu Gus. Betul, harapannya. Harapannya seperti itu. Ya. Baik Gus, nextnya ini kira-kira tadi kegalauan ini masih dua berarti kan ya? Dua. Nah, antara milih Mas Pram atau RK. Nah, sekarang ini kira-kira ini seminggu ke depan ini kira-kira bagaimana nih hawa-hawanya itu, auranya itu kan ya? Apakah kedua siapa sebetulnya yang sedang diincar menurut Anda Gus oleh warga NU? Tentu calon-calon ini sering-seringlah ke bawah, ke masyarakat bawah, masyarakat miskin. Kedua, datangilah kiai-kiai atau tokoh-tokoh NU untuk mendengar apa sebenarnya problem yang dihadapi. Sebenarnya belanja masalah gitu ya. Nah, kalau belanja masalahnya itu salah, ya kan, pasti cara penanganannya juga akan salah. Ini yang harus hati-hati. Nah, memang kelihatannya sekarang calon-calon sudah banyak mendatangi kiai-kiai, termasuk ke NU. Cuma mereka sekali lagi belum membuat suatu konsep penanganan kemiskinan di Jakarta ini. Soal sisi kesejahteraan ini seperti apa begitu kan? Itu yang menjadi concern utama kita gitu, kemiskinan itu. Jadi boleh bilang, saya menjadi gubernur, saya jamin Jakarta tidak ada yang miskin, apalagi kategori miskin ekstrim. Itu harus berani. Langkah-langkahnya seperti ini, seperti ini. Gitu. Termasuk memperhatikan warga NU di situ kan ya, mayoritasnya. Mayoritas NU. Ya, kalau dibilang warga NU di Jakarta itu 60% lebih. 60%. Yang mengaku NU kalau disurvei ya kan, menurut survei kan 60% lebih. Itu warga Jakarta adalah mengaku NU. Baik, ada yang menarik juga ini, kedua tokoh ini ya, di luar belanja masalah yang saya rekam ini, sama-sama keduanya itu mengunjungi makam Pangeran Jayakarta. Nah, baik Mas Pram kalau nggak salah itu lebih dulu. Kemudian juga RK juga sama. Kiai-kiai sowan ke NU juga. Nah, ini artinya kedua tokoh ini yang biasa ziarah ke kuburan macam-macam segala itu kan itu bau NU nih. Betul. Jangan-jangan keduanya ini NU nih. Saya rasa mereka dua-duanya itu adalah secara kultural mewakili NU. Cuma kan yang kita pentingkan adalah bagaimana secara pelaksanaan visi misi dia itu nanti ke depannya benar-benar menyentuh, mengangkat rakyat miskin ini gitu kan. Belum lagi program-program soal pendidikan ya kan, yang dihadapi oleh rakyat Jakarta gitu. Sebenarnya salahnya kan jangan sampai yang namanya konsep pendidikan itu hanya
sekolah-sekolah negeri. Nah, sekolah-sekolah swastanya diabaikan. Iya. Ini banyak kan sekolah-sekolah yang dimiliki oleh NU ini juga diperhatikan. Jangan sampai anggaran alokasi dana itu hanya kepada sekolah-sekolah negeri, sekolah-sekolah swastanya mati. Padahal pendidikan itu tidak membedakan antara negeri dan swasta, termasuk pesantren. Nah, pesantren itu justru adalah pendidikan yang paling tua sebelum ada pendidikan umum. Formal, ya. Bukan karena kiainya sudah mandiri dan ini terus pemerintah tidak memberdayakan, tidak memaksimalkan, ini salah. Ini belum ada dari konsep gubernur ini yang benar-benar memperhatikan pendidikan pesantren, pendidikan agama. Bagaimana masjid-masjid yang ada ini tidak sebatas hanya pengelolaan soal ibadah keagamaan, tapi bagaimana mereka masjid-masjid ini menjadi pusat pendidikan, pusat ekonomi, dan di sekeliling masjid tidak ada boleh yang miskin, misalkan begitu. Tidak ada yang boleh menganggur. Karena masjid itu adalah pusat dari segala kegiatan, dan itu harus diberdayakan. Dan saya masih belum melihat dari sekian gubernur itu benar-benar konsen peduli soal pendidikan yang ada di Jakarta ini. Itu ya fokusnya. Pokoknya kalau dalam waktu dekat singkat ini mereka bikin bawa konsep yang benar-benar menarik buat NU, insya Allah NU akan langsung bersatu. Gitu kan. Bersatu. Tidak akan galau. Tidak akan galau ya. Dalam minggu depan tidak galau lagi. Iya, ada pada suka bisa wawancara kita lagi. NU Jakarta sudah tidak galau memilih pada calon satu yang sudah dimantapkan. Gitu. Gimana Mas Pram, Kang Emil? Kapan ini kita podcast? Ini saya podcast ini di ruangan kantor PCNU Jakarta Pusat. Ya. Satu lagi Gus, tentu dengan Ridwan Kamil kemudian Mas Pram itu untuk ziarah ya ke Pangeran Jakarta, kelihatannya keduanya ini memiliki komitmen untuk menjaga dan melestarikan sejarah. Tidak ada pembelokan agar sejarah itu tidak dibelokkan atau ada pembelokan sejarah. Penting itu. Penting itu. Baik sejarah NU atau sejarah nasional. Kita gubernur yang akan datang harus mampu benar-benar menjaga budaya dan sejarah, khususnya sejarah Jakarta itu tidak dibelokkan. Harus berani. Setuju saya. Setuju itu. Cuma masalahnya waktu ke makam-makam itu nggak ngajak NU tokoh. Iya. Balik lagi kapan ini ziarah lagi nih? Mungkin Mas Pram dah. Mas Pram, ditunggu kita ziarah. Ya, terima kasih pemirsa pada Suka TV, demikian bincang-bincang dengan Ketua PCNU Jakarta Pusat, Gus Saifuddin, yang galau tergala pilihan Gubernur DKI Jakarta. Mudah-mudahan kedua sosok ini bisa meyakinkan Ketua PCNU Jakarta Pusat dan warga NU Jakarta, khususnya. Apalagi sebentar lagi Hari Santri ini. Hari Santri ini. Hari Santri ini harus mampu calon-calon ini meyakinkan santri Jakarta, khususnya warga Nahdlatul Ulama, untuk menjadikan pilihan dari yang terbaik itu. Iya, semoga siapa yang akan datang kita tunggu nih. Terima kasih Gus. Ya, makasih. Ya. Terima kasih pemirsa pada Suka TV. Siapa pilihan Anda sebenarnya? Mas Pram atau Ridwan Kamil Sus atau Dharma Kun? Tulis di sini. Oh, survei ini. Ya, biar komentar, biar ada komentar. Nanti ada survei. Nah, kita bikin survei. Kita lihat ya warga NU yang ngeklik atau yang ngasih komen ya. Iya. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suka TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.